warahmatullahi wabarakatuh. Kok enggak bagus mas mic-nya? Tes tes. Eh? Kurang iya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Belum mas? Oh. Ibu-ibu sekalian, kita akan membahas hikmah doa tidak terkabulkan. Ada di antara kita kadang doa merasa kandas. Sampai hari ini pengaduan kepada Allah tampak merasa kurang didengar. Permintaan demi permintaan tak kunjung wujud. Kadang-kadang ada yang cuma satu permintaan aja sampai hari ini belum dikabulkan oleh Allah. Makanya disinilah Imam Ibnu Qayyim Imam Ibnul Jauzi memberikan satu alasan hikmah kenapa doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah. Secara umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, Bu. Ma min 'abdin muslim yad'u bi da'watin illa istajaba Allah ta'ala bi ihda salasin. Tidaklah ada seorang hamba muslim berdoa dengan satu doa, melainkan Allah akan kabulkan salah satu di antara tiga. Salah satu di antara tiga hal. Imma ayyu'ajjila lahu da'watahu, doanya dikontani. Ibu minta rumah diwujudkan.
Ibu minta anak soleh, nurut, sholatnya rajin, dikabulkan. Ibu minta suaminya pendiam, nurut, ya salah. Ibu senang nggak punya suami pendiam, nurut? Ya? Gimana? Loh, kok nggak ada yang jawab nih? Ya, pendiam, nurut, ikut, ya. Pokoknya terserah istri aja deh. Dikabulkan nggak itu? Bahaya kalau dikabulkan. Itu namanya bukan pemimpin. Gampang diatur-atur, gampang diakal-akali, itu namanya mesin. Taib. Intinya akan ada satu kondisi di mana doa itu merasa dikabulkan Allah. Yang kedua, ayyadfa'anhu su'a bimislihi, Allah tangkal keburukan takdir yang mau menimpanya. Ibu sekarang kalau diberikan tawaran, pilih yang mana nih kira-kira? Ibu minta setiap hari, ya Allah berikan saya mobil baru. Ternyata sampai hari ini permintaan sudah hampir setiap sholat selama 2 tahun saya panjatkan. Ternyata tidak dikabulkan oleh Allah. Tampaknya. Ternyata banyak sekali ketetapan takdir yang mau menimpa kita, keburukan-keburukan itu disingkirkan oleh Allah melalui doa tersebut. Contoh gini, di dalam catatan Lauhul Mahfud di tangan Allah, ibu ditakdirkan oleh Allah tanggal 2 Desember tahun 2024 dicium sepur di Karawang. Pilih mana, dicium sepur apa duit 500 juta? Hah? Salah satu, jangan dua-duanya. Itu. Andaikan Allah itu bisa bicara dengan kita langsung, hambaku, ini doa saya tahan karena untuk menutupi, untuk menghalau takdir buruk yang mau menimpa kamu berupa penyakit, berupa ujian berat yang ibu tidak bisa menghadapinya, berupa kecelakaan. Makanya dari situ Rasulullah mengatakan la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa menangkis takdir kecuali doa. Artinya pada umumnya takdir buruk itu bisa ditangkal dengan doa. Makanya perbanyaklah ibu-ibu sekalian memanjatkan doa. Yang ketiga, ayyaddakhiraha lahu fil akhirah. Pengabulannya itu nanti ditangguhkan Allah untuk kepentingan kemaslahatan kita di akhirat. Masya Allah. Kenapa? Karena keselamatan akhirat itu bagi seorang mukmin lebih utama. Keselamatan seorang mukmin nanti dari neraka itu perkara yang ditunggu-tunggu. Konsekuensi dari doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu Masya Allah. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau kita tahu hadis Rasulullah macam seperti ini, tidak ada alasan untuk menghentikan doa. Terus kita panjatkan kepada Allah.
Terus kita mohon kepada Allah. Andaikan doa itu dikabulkan oleh Allah, itu karena Allah tahu hikmahnya. Andaikan Allah tidak mengabulkan permintaan kita secara langsung, minta A diberikan A, tetapi diarahkan Allah untuk menangkal keburukan takdir yang mau menimpa kita, Allah paling tahu maslahatnya. Atau mungkin semuanya tidak ada di dunia, dikabulkan secara tidak, digunakan untuk menangkal keburukan takdir juga tidak, tapi diarahkan Allah untuk akhirat kita. Kita kasih cuplikan sedikit saja. Ada orang mungkin sudah bertahun-tahun memohon, berikhtiar supaya punya anak. Tapi sampai hari ini pernikahan sudah berjalan 9 tahun belum dikaruniai anak. Coba kalau kita itu berpikir, hikmah yang diberikan oleh Allah kepada kedua orang tua yang anaknya dibunuh oleh Nabi Khidir. Masya Allah. Padahal lagi ganteng-gantengnya, lucu-lucunya, lagi Masya Allah ya. Karena gulam itu bocah. Ya, yang kira-kira umur 6-7 tahun itu gulam. Itu dibunuh oleh Nabi Khidir. Apa hikmahnya di balik itu semua? Nanti di masa yang akan datang, anak ini menjadikan kedua orang tuanya kufur, murtad, keluar dari agama Allah. Masya Allah. Itu. Ibu juga mungkin bisa mencoba meraba-raba, mencoba untuk kita itu membandingkan. Ada orang yang punya anak, Masya Allah, setiap hari dibikin pusing, pening oleh anak-anaknya. Yang tawurannya, yang enggak sholatnya, yang narkobanya, Masya Allah. Begitu juga. Ibu sekarang minta kecukupan, harta melimpah. Tapi ternyata sampai hari ini Allah berikan pas-pasan. Sekarang ibu ingat, rata-rata orang-orang yang sekarang ini diazab oleh Allah itu bukan orang miskin, orang-orang kaya. Makanya Allah berfirman, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika dirinya merasa kaya. No, kan gitu. Karena ada orang yang tidak baik imannya kecuali dimiskinkan. Kalau kaya maka rusaklah imannya. Nah, ini bisa aja model-model seperti ibu-ibu. Kok nggak ada yang jawab? Gimana Bu? Ya. Pilih mana yo? Kaya, syukur, miskin, sabar. Oh, nggak bisa milih. Kaya syukur. Kalau kaya sabar, miskin syukur, pilih mana? Wah, ini kurang minum kayaknya. Nih, saya tunjukin orang kaya sabar ya. Lagi Masya Allah undangan, jamuan, prasmanan, makan enak-enak. Ternyata dia diabetes, sate nggak bisa, sabar ya Pak ya. Masya Allah, ini semua Masya Allah, gulai sabar, nggak bisa makan, sabar ya Pak ya, Masya Allah. Itu kaya sabar, mau itu? Loh kok gitu tadi ngomong? Gitu, Masya Allah. Tapi ada orang yang memang tidak akan lurus dan baik imannya kecuali diberikan kecukupan. Kalau kekurangan rusaklah imannya. Gitu. Intinya
kita itu harus banyak husnudzon kepada Allah, suudzon kepada diri kita. Jangan dibalik. Sumber kehancuran manusia paling utama adalah merasa husnudzon terhadap dirinya sementara tidak melakukan apa-apa, dan suudzon kepada Allah dikiranya Allah itu tidak memberi apa-apa. Subhanallah, ini manusia paling rusak di dunia. Merasa Allah Subhanahu wa ta'ala suudzon, tidak tahu menahu tentang karunia-Nya, nikmatnya, rahmatnya, semua diingkari. Makanya ada istilah kufrun ni'mah. Dan merasa dirinya itu telah melakukan sesuatu kebaikan yang maksimal. Pokoknya dia merasa manusia paling berhak segala-galanya. Sebetulnya saya itu harusnya berhak orang menjadi kaya, berhak untuk menjadi orang sehat, berhak menjadi orang begini begitu. Husnudzon kepada dirinya sementara tidak melakukan apa-apa, dan suudzon kepada Allah seakan-akan Allah tidak pernah berbuat apa-apa pada dirinya. Nah, sekarang sebelum masuk ke dalam ucapan Imam Ibnul Jauzi, saya ingin sampaikan sekilas tentang doa. Yang pertama, doa itu adalah ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Makanya kalau memang kita tahu seperti ini, ibu-ibu sekalian, tidak ada alasan setiap saat untuk tidak berdoa. Andaikan tidak dikabulkan, minimal kita beribadah. Dan ibadah itu apa? Konsekuensinya pahala. Wa qala rabbuna, yang selanjutnya adalah doa sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah. Makanya surat Ghafir ayat 60 Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabbmu telah mengatakan, berdoalah kepadaku, saya akan kabulkan. Artinya di sini hadirin sekalian, Allah tidak memberikan syarat apa-apa. Dan antara berperintah berdoalah aku akan kabulkan, Allah juga tidak selipkan kalimat apapun, huruf apapun. Ini menunjukkan berdoa itu langsung kepada Allah dan Allah pasti akan mengabulkan. Bukan hanya itu, Allah menegaskan innal ladzina yastakbirun, sesungguhnya orang-orang yang sombong, an ibadati, tidak mau berdoa. Makanya di dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan, man lam yas'alillaha yaghdabu alaih, siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah itu marah. Coba bedanya dengan kita manusia, makin sering diminta makin sebel, makin sering diminta makin kok nggak ngelanjutin, sepet ini orang ini ketagihan lagi. Nah kan gitu. Lah hanya sekedar dimintai bantuan ini aja kok ketagihan, kok keterusan. Tapi beda dengan Allah, makin kita itu sering meminta, Allah itu makin senang. Tuh. Maka sering-seringlah minta kepada Khalik, hindari minta kepada makhluk. Makanya sampai is'alillah walau sa'na'lika idzan qata. Mintalah kamu kepada Allah meski hanya sekedar minta ganti sandal jepit kita yang jebot. Nah gitu loh. Jangan nangis dulu ke suami, ngeluh dulu ke suami, baru ngeluh kepada Allah karena suaminya nggak dengerin, nyuekin, itu salah. Minta dulu kepada Allah, baru minta sama suami. Hatinya disetel nanti sama Allah suaminya. Gitu. Paham nggak Bu? Ada orangnya nggak nih Pak? Hah?
Jawabannya kan cuma telu. Ya. Makanya di sini kata Rasulullah, laisa syai'un akramu 'ala Allahi minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah ketimbang doa. Masya Allah. Makanya dalam ayat tersebut Allah ancam yang tidak mau berdoa, sombong tidak mau berdoa, sayadkhuluna jahannama dakhirin, masuk neraka dengan terhina. Karena tidak ada sesuatu yang paling mulia, paling disenangi Allah, ya, itu orang yang sering berdoa. Makanya di sini dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hibban, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, a'jazun nas man ajiza 'anid du'a wa abkhalun nas man bakhila bis salam. Sesungguhnya manusia paling lemah adalah orang yang lemah tidak mau berdoa, tidak bisa berdoa. Itu paling lemah. Ibu sekarang nggak bisa ke pasar, nggak bisa mungkin menghadiri acara ini, acara itu. Ibu nggak bisa senam, ibu nggak bisa fitness, itu bukan orang lemah. Orang yang paling lemah adalah orang yang nggak bisa berdoa. Dan orang yang paling bakhil itu kata Rasulullah adalah orang yang tidak mau memberikan salam. Makanya masuk rumah salam, ketemu siapapun salam. Itu assalamualaikum. Karena nanti di akhir zaman itu tanda-tanda kiamat, taslimul khassah, salam itu tidak diberikan kecuali pada orang-orang khusus dan pada acara-acara khusus. Itu kan gitu. Ada kadang-kadang di acara-acara pun kita nggak bisa jawab karena salamnya itu berentet. Assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jawabnya gimana kita? Itu. Nah, dikatakan oleh Rasulullah juga, doa ini sebab utama untuk terangkatnya bencana. Sehingga Rasulullah mengatakan, inna du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil, fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Doa itu manfaat sekali untuk menghalau musibah bencana yang sudah terjadi dan yang akan. No, itu, Masya Allah. Yang sudah, yang akan. Yang sudah meringankan batin, menjadikan musibah-musibah itu berpahala, musibah-musibah itu menjadi pelajaran, musibah-musibah itu menjadi pengalaman berharga, bahkan musibah itu menjadi penasihat yang akan ditolak oleh Allah. Makanya inna du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil fa'alaikum. Oleh karena itu biasakanlah wahai hamba Allah untuk berdoa. Tuh ya. Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Saya itu tergantung persangkaan hambaku. Artinya hambaku menyangka doanya akan dikabulkan. Kalau hambaku menyangka bahwa sekarang ini karunia Allah itu sempit, rahmatnya itu ciut, Allah itu pelit, Allah itu enggak dengar saya, Allah juga enggak akan melakukan itu. No, makanya diperhatikan. Ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu. No, perhatikan. Saya selalu bersamanya idza da'ani, ketika mereka itu berdoa kepadaku. Seperti itu. Makanya dari sini seketika sekarang kita itu ihfadillaha yahfad. Hadis yang akhir apa? Fa idza sa'alta, lihat Bu, Masya Allah keterkaitannya.
Kalau kamu menjaga Allah, Allah menjagamu. Kemudian di hadis setelahnya, fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta bantuan, minta bantuan kepada Allah. Dengan demikian, kita sudah tidak ragu-ragu lagi bahwa doa adalah silahul mukmin, senjata utama. Kehidupan ini bak seperti medan perang. Senjata utamanya apa? Adalah doa. Dan itu sahih, Bu. Ketika kita mengalami kerutan di dalam rumah tangga, maka solusinya adalah doa, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika mendapatkan satu cobaan di tengah masyarakat antar tetangga, maka kerutan itu hanya bisa dipecah dengan doa. Minta kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan doa. Masya Allah. Hubungan seorang dengan pasangannya, dengan anaknya, dengan tetangganya, dengan mertuanya, besannya, mungkin lagi keruh, tidak ada yang mencairkan kecuali Allah. Maka semuanya itu apa? Selesaikan lewat doa. Tuh. Perhatikan ibu-ibu, Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah dari perut ikan yang itu mustahil. Berkata apa? Doa. Di mana beliau selalu setiap saatnya berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Makanya para ulama memberikan satu intisari dari doanya Nabi Yunus ini. Rukun berdoa itu ada 3. Yang pertama adalah menegakkan tauhid, la ilaha illa anta. Kemudian yang kedua adalah menyucikan Allah, subhanaka. Dan yang ketiganya adalah mengakui kesalahan, inni kuntu minadh dhalimin. Masya Allah. Jadi ibu-ibu kalau sekarang ini mau dikabulkan doanya, rukunnya, tiangnya itu. Tegakkan. Seorang yang ingin dikabulkan doanya harus betul-betul membersihkan, memurnikan tauhid dia kepada Allah. La ilaha illa anta. Kemudian yang kedua adalah subhanaka, menyucikan Allah di dalam setiap saatnya. Menyucikan hatinya dari keyakinan-keyakinan yang syirik, menyucikan perbuatannya dari tindakan-tindakan yang buruk, yang pada intinya menyucikan zat Allah dari kekurangan, menyucikan sifat Allah dari ketercacatan, dan menyucikan nama-nama Allah dari kekurangan, karena zat Allah itu sempurna. Nama-nama Allah itu semuanya mulia, dan sifat-sifat Allah itu semuanya adalah tinggi. Kalau seperti itu ketika ada di benak kita saat berdoa, insya Allah dikabulkan. Sambil kita terus bertobat, mengakui bahwa diri saya itu banyak kekurangnya, aibnya, salahnya, dosanya, dan Masya Allah, yang tidak akan ada yang mengampuni kecuali Engkau ya Allah, insya Allah dikabulkan. Ibu juga sering mendapatkan cerita, ada orang yang terjebak di dalam goa, mulutnya tertutup batu yang sangat besar, bergeser dengan apa? Doa. Maka ibu-ibu sekalian, dari kisah-kisah peristiwa ini kita bisa ambil kesimpulan, selesaikan kesulitan hidup kita yang mustahil kita hadapi dengan doa. Ibu-ibu, saya tanya, mustahil enggak menurut kacamata adat kebiasaan manusia, kecuali Allah ya? Orang yang sudah umur 85 tahun, perempuan punya anak, yaitu Nabi Ibrahim. Istrinya dikarunia anak, umur berapa? Ternyata tidak ada yang mustahil di hadapan doa kepada Allah. Dan berdoa itu ada syaratnya, ada adabnya, adab. Kalau berdoa itu satu yang ikhlas, yang tulus, ya, benar-benar memohon kepada Allah, tidak ada tempat kecuali hanya Allah. Ya. Makanya ada doa di dalam doa kita ketika tidur.
Allahumma inni aslamtu wajhiya ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika wa la malja'a wa la manja minka illa ilaika. Masya Allah, tidak ada tempat untuk mencari keselamatan dan tidak ada cara untuk mencari perlindungan dari murkamu, dari azabmu, dari berbagai macam cobaan-cobaanmu kecuali kepadamu. Balik kepada Allah. Wala malja wala manja illa ilaik. Terus kemudian yang kedua, ketika mau memulai berdoa, kita awali dengan salawat dan hamdalah. Berarti Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Baru berdoa. Yang ketiga, al-jazmu fid du'a wal yaqinu bil ijabah. Kita harus yakin terhadap doa, pengabulan doa. Dan kita harus serius dalam berdoa. Jangan berdoa begini, ya Allah ampunilah aku kalau engkau mau, kalau enggak terserah. Ini parah banget. Ya Allah, saya minta rizki, kalau enggak ya sudah ya Allah. Itu gimana? Ini enggak serius banget ya. Makanya sampai Rasulullah melarang, jangan sampai di antara kalian berdoa meminta kepada Allah, Allahumma firli in syi'ta, ampunilah aku kalau engkau menghendaki, dan rahmatilah aku kalau engkau menghendaki. Enggak. Bahkan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah kepada Allah yakin, ya, yakin dikabulkan. Gitu. Yang keempat, hendaknya kita itu ilhah. Ilhah itu merengek-rengek terus tanpa henti. Ibarat dalam kondisi apapun buruknya seorang hamba, Bu, ibarat anak kepada ibunya, diusir dari rumahnya karena suatu kesalahan, tapi anak ini tidak putus asa, terus kembali kepada ibunya. Keinginan utama bagaimana bisa ketemu ibunya. Pintunya yang sudah tertutup rapat setiap saat diketok sambil merengek-rengek. Mungkin enggak sekarang ini hati ibu itu enggak terketuk? Terketuk. Sama, bahkan Allah lebih rahmat daripada sang ibu kepada anaknya. Makanya innallaha kana bikum rahima, Allah itu sangat sayang sama diri kalian. Oleh karena itu kita jangan putus asa, kita jangan malas, baik itu menekuni taubat, baik itu menekuni istighfar, baik kita itu berdoa, baik kita itu mengadu kepada Allah, baik itu ingin menyelesaikan permasalahan kepada Allah. Ya. Yang lima, khudurul qalbi fid doa, hadirnya hati ketika berdoa, jangan gelambiar. Berdoa, ngangkat tangan, mulutnya kumat kamit, otak hatinya mikir, nggak karu-karuan, utang belum kebayar, ya, pulang mudik kapan, kondangan ini ada berapa, itu gimana? Ya, harus hudurul qalbi, hadir. Artinya gini, hadir itu, Bu, sadar yang dia baca, nyambung antara dirinya dengan perasaannya, otak hatinya kepada Allah dengan permintaan tersebut. Itu namanya hudurul qalbi. Yang keenam, khafdus saut bid-doa, merendahkan suara ketika berdoa. Jangan kenceng-kenceng. Gini loh, Bu, apapun bentuk zikir doa, kalau nggak ada kaitannya dengan manusia, kepentingannya dengan manusia, cukup dilirihkan. Kenapa? Karena Allah Maha mendengar. Beda dengan sekarang, zikir, doa, atau apapun ada kepentingan manusia, memang harus dikeraskan. Contoh azan. Karena azan itu bukan hanya sekedar zikir yang ditujukan kepada Allah, tapi zikir juga ditujukan untuk memanggil orang sholat. Kalau tidak,
Kita cukup lirik. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mendapati sekelompok sahabat naik kendaraan, ketika naik menanjak Allahu Akbar, kenceng dia baca. Ketika menurun subhanallah, kenceng dia. Akhirnya Rasulullah menegur mereka, irbi'u ala anfusikum, sayangilah terhadap diri kamu sendiri. Karena innakum la tad'una asamman wala ba'ida walakinnakum tad'una sami'an qariba. Kalian ini tidak berdoa kepada zat yang maha tuli lagi jauh, tapi berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi dekat. Kenapa kita teriak-teriak? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, aku itu loh lebih dekat dari, Masya Allah, urat nadimu. Masya Allah, kurang apa itu? Bisikan sekecil apapun, urat nadi, itu nggak mungkin nggak kena, nggak nyambung. Urat nadi bagian yang paling sensitif dalam diri kita. Apapun itu ada keterkaitan. Allah lebih akrab, lebih daripada itu. Makanya ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Ya, lirih penuh dengan kehinaan. Lirih penuh dengan kebutuhan, merasa butuh kepada Allah. Kemudian yang ketujuh, ada mutaqallufis syaja' fid du'a, tidak bersajak di dalam doa. Ya, akhirannya RRR semua, iron AAA semua, enggak usah. Kalau memang ini yang penting tidak takalluf. Terus kemudian kita berdoa dengan merendahkan diri kepada Allah, khusyuk, penuh harap dan cemas, ya. Merendahkan diri kepada Allah, khusyuk, harap dan cemas, penuh harap dan cemas. 9, istiqbalul qiblah, menghadap kiblat. 10, raf'ul yadaini fid du'a, kalau berdoa ngangkat tangan. Kecuali memang doa-doa yang tidak dianjurkan ngangkat tangan. Contohnya apa, Bu? Contohnya doa ketika tasyahud, tidak perlu ngangkat tangan. Doa ketika sujud, gimana, Bu? Bisa ngangkat tangan? Itu doa-doa yang jelas tidak dianjurkan ngangkat tangan. Terus kemudian 11, al-wudu' qabla doa idza tayassar, berwudu dalam keadaan suci, ya. Jadi sebelum doa itu berwudu, dan ketika berdoa bersuci. Ini apa namanya? Ini dalam keadaan suci. 12, adamul i'tida' fid doa, tidak berlebihan di dalam berdoa. Contoh, minta kepada Allah bisa terbang. Ya Allah, saya nggak bisa beli motor, bikin ya Allah saya bisa terbang. Mustahil. Atau minta menjadi nabi, minta yang laki menjadi perempuan, yang perempuan jadi laki, itu mustahil, melampaui batas. Atau berdoa dengan dirinci, ya Allah ampunilah Pak Dengatno, Bejo, Parti, Ponica, disebutin semuanya. Ternyata setelah berdoa, ya Allah ada yang kelewat. Itu siapa? Penuh belum? Itu karena Masya Allah keluarga besar. Makanya ibu-ibu, di dalam Al-Quran dan Sunnah, Rasulullah itu mengajarkan doa itu selalu simple, global, tapi menyangkup ini semuanya. Contoh, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Nah, semua. Ya Allah, Rabbana ghfir lana, ampunilah kami ya Allah dan saudara-saudara seiman yang mendahului kami. Loh, semua kaum muslimin seluruh dunia yang mati sebelum saya semuanya diampuni Allah. Termasuk sampai zamannya Nabi Ibrahim, zamannya semuanya. Sabaquna bil iman. Masya Allah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Kena semua. Muslim, muslimat, yang Indonesia, yang Saudi, semua. Coba kalau ibu rinci, kaum muslimin Indonesia berapa juta, nyebutin capek.
Berdoa sampai asar nggak selesai itu. Makanya global. Makanya Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina, anak cucu. Kenapa? Cukup. Ibu tahu cucu ibu berapa nanti. Anak cucu, anaknya nanti punya anak, punya cucu. Tahu ibu? Nggak tahu kan? Makanya cukup. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina. Itu ya. Kemudian yang terakhir, hendaknya bertawassul dengan nama Allah, sifat Allah dan amal-amal soleh. Contoh, Bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Bismillah, dengan bismillah tawassulnya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, dengan kalimatillahi tammah. Dia. Bismillahi urqika min kulli syai'in yu'dhik, dengan nama Allah. Allahumma rabban nas idza bil ba'sa isfi anta syafi. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghiitsu wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Nah, di sini ada 9 perkara yang menghalangi doa kita tidak dikabulkan. Nah, ini penting ini. Inilah inti daripada tema kita. Yang pertama adalah aklul haram, makan harta haram. Makanya ada orang yang compang-camping, rambutnya awut-awutan, ya, mengangkat tangan tinggi-tinggi, ya, yutilu safar, safarnya masya Allah jauh, tapi tidak dikabulkan karena makanannya, minumannya dan pakaiannya haram. Yang kedua adalah azamul jazmi fid doa, tidak serius dalam berdoa. Yang tadi, Allahumma firli in syi'ta, ya Allah ampunilah aku kalau engkau mau. Yang ketiga, berdoa dengan dosa, zalim atau memutuskan silaturahmi. Umpamanya, ya Allah mudah-mudahan si fulan yang zalim sama saya sambil geledek mati melet. Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak dikabul. Karena ada unsur kezaliman. Ada unsur memutuskan silaturahmi. Yang keempat, tarkul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Yang keenam, adamu huduril qalbi 'inda du'a, tidak hadirnya hati ketika berdoa. Itu artinya ngelambiar tadi. Ini ngelantur. Yang ketujuh, al-isti'jali fid du'a wa talabil ijabah, tergesa-gesa di dalam meminta hasil doa. Ya udah capek saya begini terus, Allah gimana sih? Saya berdoa tiap hari juga, sujud juga, tahajud juga, tapi gini-gini aja. Itu namanya isti'jal. Akhirnya fatarakat doa, meninggalkan doa. Ini manusia paling celaka dalam kehidupannya. Yang kedelapan, al-i'tida fid doa tadi, berlebihan di dalam berdoa, meminta sesuatu yang mustahil. Umpamanya ya ada orang perempuan minta, ya Allah tumbuhkan jenggot saya, mustahil. Minta hal yang aneh-aneh. Yang kesembilan, doa tersebut mengandung tawasul yang syirik. Ya. Meminta kepada Allah tapi di sana ada unsur kesyirikan. Contoh, dia datang ke kuburan atau minta kepada seorang wali, wahai fulan, fulan bin fulan, tolong mintakan sesuatu kepada Allah, hajat saya begini-begini. Jadi si wali ini dijadikan perantara untuk mengabulkan permintaan dia di hadapan Allah. Itu syirik. Nah, sekarang ini waktu-waktu atau saat mustajab yang 13. Jadi ada 13 saat mustajabah di dalam berdoa. Yang pertama, waktu sahur. Jadi itu ya setengah jam sebelum
sebelum subuh itu waktu yang sangat dikabulkan Allah. Makanya kita dianjurkan untuk istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Yang kedua, inda iftaris shaim, ketika saat buka puasa, menjelang makan dan ketika saat makan itu, menjelang buka maksudnya. Nomor 13, bainal adzani wal iqamah, antara adzan dan qomat. Itu sangat dikabulkan. Yang keempat, inda jalsatil khatib bainal khutbatain. Jadi di antara khatib sedang duduk ketika salat Jum'ah, ila ayyusallim minas salat, sampai dia salam, itu ya. Itu antara itu doa itu dikabulkan. Yang kelima, inda nuzulil ghais atau matar, ketika saat turunnya hujan. Makanya Masya Allah, kalau turun hujan, apalagi ikut hujan-hujanan, kena hujan, mendapatkan keberkahan, berdoa, Masya Allah. Makanya, wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka, kami telah turunkan air penuh dengan keberkahan. Air hujan ini berkah. Makanya kalau ibu ada hujan, jangan pakai Nah, gimana? Sejak sekarang nggak usah pakai payung, setuju? Ya, tapi pakai jas hujan, ya podo. Kenapa kita, Masya Allah, makanya kalau saya hujan apalagi deras, itu nggak pernah saya pakai. Ini kenapa? Barokah. Berkah kok ditolak itu. Masya Allah. Nanti sakit, yang salah bukan hujannya. Yang salah siapa? Badannya. Buktinya anak-anak kecil hujan nggak ada yang masuk angin tuh. Karena kita menolak, karena ada perasaan nggak enak kalau hujan. Coba ketika hujan seneng, berharap, terus ketika turun, Masya Allah dinikmati, insya Allah sehat. Makanya Rasulullah menyuruh kita meruqyah dengan hujan. Bahkan telah ditemukan penelitian medis untuk menanggulangi kemandulan, bisa juga dengan hujan-hujan, kemudian minum air hujan. Itu ya. Tapi di sawah sana yang masih alamiah, kalau di sini kena asap semua. Tapi Masya Allah, tapi barokah hujan itu. Nah, ketika itu kita berdoa. Yang keenam, indal tiqa'il jais fi sabilillah, berdoa ketika saat perang berkecamuk. Itu, Masya Allah, dikabulkan Allah. Dan ini hanya mujahidun yang mendapatkannya. Yang ketujuh, fis sulusil akhir minal lail, di sepertiga terakhir. Jadi di akhir malam itu bukan hanya waktu sahur, sepertiga terakhir malam itu dikabulkan oleh Allah. Caranya malam ini dibagi tiga. Kalau 12 berarti 4. Berarti kira-kira mulai jam berapa? 1, 2, 3, 4 atau 2, 3, 4, 5 ya, jam 2-an, setengah 2 itu sudah mulai sepertiga terakhir. Kita tahajud, kita berdoa. Yang kedelapan, fis sujud, ketika sujud. Makanya Rasulullah mengatakan, fa ammas sujud fajtahidu fid du'a. Adapun ketika sujud, perbanyaklah, bersungguh-sungguhlah kalian berdoa. Fa innahu qaminun ayyusajaba lahu, akan cenderung dikabulkan, akan berpotensi tinggi untuk dikabulkan Allah. 9, di setiap belakang sholat, sebelum salam berarti, setelah tasyahud, sebelum salam, itu juga waktu saat sangat mustajab sekali kita berdoa. Setelah innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatid dajjal. Andaikan kita tidak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia aja, enggak apa-apa, bahasa kita. Jangan dipaksa-paksain, nanti enggak bisa bahasa Arab, maksain bahasa Arab, mau minta mercy dapat bajai. Karena apa? Keliru bacaannya.
Itu ya. Makanya di sini bisa bahasa apa aja kita berdoa. Dan itu dibolehkan. 10 fis sholati umuman, di dalam sholat secara umum. Ya. Saat sholat, bahkan setelah sholat, sebelum sholat, ini pokoknya ketika mengiring-iringi sholat itu tempat sangat berdoa. Ini sangat mustajab untuk berdoa. Makanya setelah sholat itu dianjurkan untuk doa sendiri-sendiri. Ya, yang tradisi di Indonesia doa bareng-bareng. Kenapa, Bu? Karena tidak selamanya permintaan itu secara berjamaah, secara umum. Apalagi sholat, itu kecenderungan hajat pribadi masing-masing itu beda-beda. Contoh, imamnya sudah Masya Allah 9 tahun nggak punya anak. Berarti ketika berdoa ditekankan apa? Minta anak. Makmumnya anaknya sudah 16. Nah, masa amin terus? Amin. Masya Allah mau nambah lagi berapa, Pak? Itu. Ya. Ini butuh hajat ini butuh. Karena setiap saat itu hajat manusia itu berubah-ubah tekanannya. Ada yang punya masalah dengan anaknya, ada yang masalah dengan ekonominya, ada masalah dengan besannya, ada masalah dengan menantunya, ada Masya Allah beda-beda. Itu ya. Masalah anaknya itu Masya Allah macam-macam. Ada yang bukan masalah kaitannya sekolahnya, ada kaitannya dengan temannya, ada kaitannya dengan pergaulannya, gitu. Ada kaitannya dengan pribadi anak itu sendiri, susah untuk diatur, nggak nurut, sholatnya masih bolong-bolong, bantahan ngeyel, kan gitu. Yang ke-11, fi awqatil ittirar, di waktu-waktu yang darurat, wah lagi gempa, nah itu berdoa, lagi banjir, lagi kondisi-kondisi darurat. Nah 12, fis safar, kondisi kita sedang musafir. Dan 13, fil marad, kondisi kita sedang sakit. Jadi di waktu sakit itu juga doa kita mustajab. Makanya doanya jangan aneh-aneh. Kadang-kadang kan karena udah lama sakit, karena sudah merasa putus asa, akhirnya doanya macam-macam, itu nggak boleh. Ya. Ini soal kaitannya dengan doa. Taib. Sekarang ibu-ibu sekalian, kita tekankan dari kitab yang telah diturunkan oleh Imam Ibnu Jauzi. Ta'ammaltu halatan ajibatan. Kata beliau, saya renungkan kondisi yang sangat ajaib. Wahia annal mu'mina tanzilu bihin nazilah. Kadang seorang mukmin menghadapi masalah. Nazilah itu sesuatu yang sekarang ini terjadi sifatnya tidak menyenangkan. Fayad'u, kemudian dia berdoa, wa yubalihu, dia berlebihan, pokoknya Masya Allah terus menerus berdoa. Fala yara atharan lil ijabah, tapi tidak tampak bekas-bekas pengambulan. Faidha qarabal ya'sa, ketika saat sudah mulai terjepit, ketika saat sudah mulai ada putus asa, nudhira hina idzin ila qalbihi, dia sudah mulai terlihat di hatinya. Fa in kana radiyan bil aqdar, ternyata Bu, saat kita sudah putus asa terhadap doa kita, kemudian kita sudah mulai koreksi keyakinan kita, kepribadian kita, sikap kita kepada Allah, ibadah kita dan yang lainnya, dan kita sudah mulai ridha banget terhadap putusan takdir, ya Allah ya sudahlah, ghaira qanutin, tanpa dibarengi dengan putus asa, min fadlillah, dengan karunia Allah, fal ghalibu ta'jilul ijabah, dalam kondisi seperti itu langsung Allah kabulkan. Karena untuk nguji keseriusan kita, untuk nguji makin dalam kebutuhan kita kepada Allah, pengaduan kita makin serius, dan makin percaya banget terhadap takdir Allah, makin ridho banget terhadap putusan Allah, supaya ke situ. Li'anna hunaka yasluhul iman wa yuhzamu syaitan, dari kondisi disitulah nanti iman kita itu makin membaik, setan-setan itu makin terusir dari diri kita. Tapi kalau ibu doa nyantai aja dikabulkan, nyantai dikabulkan, enak banget.
Makanya di sini ada semacam apa? Ada semacam apa? Ujian. Ada semacam sekarang ini tantangan-tantangan yang harus kita lewati, rintangan-rintangan yang harus kita lompati, sehingga dari situlah iman kita itu makin menguat, setan-setan itu dengan doa kita itu makin segan. Wa hunaka tabinu maqadirur rijal, dari situlah Bu terukur kepribadian, keimanan, kesolehan, kedekatan kita kepada Allah. Ya, dari kalau kita cuman Rabbana sambil ngantuk aja dikabulin ya, keenaan banget. Tapi Masya Allah tiap hari berdoa, sujudnya, tahajudnya, terus minta kepada Allah. Pada saat itu yang didapat apa Bu? Kekhusyuan kita terlatih. Tadarruk, merasa kita merendah diri kepada Allah, kita makin dekat kepada Allah. Ada latihan munajah, muraqabah kepada Allah, dan dengan doa-doa yang serius mendalam dari lubuk hati kita paling dalam, setan juga tidak mampu menerobos hati-hati kita semuanya. Itu. Waqad usyira ila hadza fi qoulihi ta'ala, maka hal itu diisyaratkan oleh Allah, hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Wa kadzalika jara li Yaqub alaihissalam. Perhatikan Bu, Masya Allah. Ketika Nabi Yaqub kehilangan putra-putranya yang tercinta, sudah dalam kondisi dia mendekatkan diri kepada Allah, minta kepada Allah, munajat kepada Allah. Fa innahu lama faqada waladan wa tala al-amru alaihi, dan sudah lama sekali lam yai'as minal faras, tapi Nabi Yaqub tidak pernah putus asa dari apa? Jalan keluar, pasti ketemu anak saya, pasti Allah akan kembalikan. Terus itu terngiang-ngiang pada benaknya Nabi Yaqub alaihissalam. Fa ukhidha waladul akhar, dalam kondisi seperti itu Bu, ditambah lagi, hilang lagi Bunyamin. Coba kalau kita gimana? Ya udahlah, capek gitu. Tapi Nabi Yaqub bilang apa? Asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Semoga Allah mengembalikan dua-duanya kepadaku. Kumpul bersama saya lagi. Dibalikin tuh Allah. Dalam kondisi lebih mulia, terhormat, dalam kondisi ketemu menjadi nabi dan raja. Coba. Dari mana itu semua? Kesabaran kita di dalam menunggu doa terkabul dari Allah. Tidak seudon sama Allah. Tidak putus asa terhadap kebaikan-kebaikan yang akan dilimpahkan kepada kita. Harusnya begitu. Nabi Yaqub itu nunggu ketemu anaknya berapa tahun Bu? Sampai buta nangis Bu. Itu Nabi itu loh Bu. Ya. Nabi Yaqub alaihissalam sampai buta nangisi anaknya yang hilang, Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian dalam kondisi seperti itu sudah mengadu tiap hari, sudah berdoa tiap hari, sudah mengeluh kepada Allah, hilang lagi Bunyamin. Coba ujian berat buat kita. Ya ini Allah gimana sih? Sudah saya berdoa serius, bukan malah balik, yang satunya hilang lagi, yang satunya capek deh itu. Tapi Nabi Yaqub tidak. Asallahu an ya'tiyani bihim jami'a. Semoga Allah mengembalikan. Bahkan asa di dalam Al-Quran itu, kata Abdullah ibnu Abbas, memberikan satu makna, pasti Allah mengembalikan semuanya kepada saya, ngumpul lagi. Benar Bu. Wa kadzalika qala Zakaria. Begitu juga yang dialami oleh Nabi Zakaria. Ketika beliau tidak memiliki keturunan, coba. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ya Allah,
aku tidak termasuk orang-orang yang celaka di dalam berdoa kepadamu. Ya Allah, enggak mungkin Allah enggak mengabulkan saya, enggak mungkin Allah enggak mendengarkan keluhan saya, enggak mungkin Allah sekarang enggak memperdulikan pengaduan-pengaduan saya. Begitu. Jangan gampang putus asa. Fa iyyaka an tastatila muddatal ijabah. Waspadalah kalian merasa terlalu lama, terlalu capek berdoa. Kok enggak ada pengabulan? Terlalu capek, terlalu peger, terlalu pening, terlalu aduh ngapain begini terus? Jangan. Fa iyyaka an tastatila muddatal ijabah. Wa kun nadhiran ila annahu al-malik. Ibu-ibu, jadilah orang yang selalu bahwa Allah itu Malik, Maha Raja di Raja, Al-Hakim, Maha Bijaksana, Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Al-Mudabbir, mengatur semuanya dengan aturannya Maha Bijak dan hikmah. Mungkin enggak Allah itu mengabulkan dan tidak mengabulkan, enggak ada pertimbangan? Mungkin tidak sekarang ini Allah ngawur, mengabulkan dan tidak mengabulkan itu tidak ada rahasia-rahasia yang inginkan Allah untuk diri kita? Enggak mungkin. Wa ila annahu yuridu ikhtibarak, bahkan Allah ingin menguji dengan tidak dikabulkannya doa sementara ini supaya terus berdoa dalam rangka menguatkan imannya, mendekatkan dirinya kepada Allah yang selama ini jauh renggang. Waliyabluwa asraraka, untuk menguji dalamannya kita, karena tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kita itu paling baik amalnya dari ujian. Di antara sekian ujian apa? Doa kita tidak segera dikabulkan Allah. Wa ila annahu yuridu an yara tadarru'aka, Allah juga pingin kamu itu lebih serius dalam berdoa, lebih merendahkan hati di dalam berdoa, lebih khusyuk di dalam berdoa, lebih serius dalam berdoa. Itu tujuan Allah belum mengabulkan. Wa ila annahu yuridu an ya'juraka bi sabrika, dan Allah juga menginginkan dari belum dikabulnya doa ini, ingin Allah menguji kesabaranmu. Masya Allah, kesabaran demi kesabaran teruji lewat doa belum sampai hari ini, sampai saat ini belum dikabulkan Allah, dan dari kesabaran itu kita mendapatkan pahala. Allahu Akbar. Ila ghairi dzalika, dan terus banyak rahasia hikmah di balik kenapa doa kita itu belum dikabulkan oleh Allah. Wa ila annahu yabtalika bitakhir lituhariba waswasata iblis, dan Masya Allah, Allah menguji kamu sementara doa belum dikabulkan agar kamu di dalam berdoa makin hari makin khusyuk di dalam rangka untuk mengusir waswas dari iblis. Karena selama ini waswas, kayaknya nggak ada manfaatnya deh berdoa, kayaknya ngapain juga saya berdoa, kayaknya nggak dikabulkan oleh Allah. Ini semua was-was. Dengan kita terus serius berdoa, was-was itu hilang. Wa kullu wahidin min hadhil asya, pertimbangan-pertimbangan, kemungkinan-kemungkinan tadi yang saya sampaikan di atas, tuqawwidh dhanna bi fadlihi, menguatkan persangkaan baik kita kepada Allah akan karunia-Nya yang melimpah. Wa tujibu syukra lahu, dan mewajibkan kita bersyukur kepada Allah. Idh ahallaka bil bala, Allah bikin kamu itu matang dan dewasa dengan ujian, lil iltifati ila su'ali, agar setiap perkara urusan dikembalikan kepada doa. Nah, akhirnya kan dikit-dikit minta sama Allah, dikit-dikit berdoa sama Allah, dikit-dikit ngeluh sama Allah, kan bagus. Wa faqrul muttarri ila lajai ilaihi ghinan kulluhu.
merasa butuh, orang yang sedang dalam keadaan terpaksa kepada Allah, itu adalah jenis kecukupan tersendiri. Saya ulangi lagi, merasa butuh kepada Allah bagi orang-orang yang dalam kondisi terpaksa adalah kecukupan tersendiri. Kenapa? Karena di sana ada yang menutupin. Kekurangan ini ada celah, tetapi ada di sana yang memberikan apa? Penutup, yaitu apa? Doa kita, pengaduan kita kepada Allah. Makanya Allah menegaskan orang-orang musyrik aja, fa idza raqibu fil fulki da'allahu mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal barri idza hum yusyrikun. Orang-orang yang sekarang ini terhempas badai kapal yang dinaikinya, semuanya mengikhlaskan diri di dalam berdoa, semua serius di dalam berdoa. Jadi coba, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan saya ingin simpulkan dari awal, intinya doa adalah ibadah, dan doa adalah senjata mukmin paling strategis. Jangan sampai kita putus asa, tergesa-gesa di dalam berdoa. Karena belum dikabulnya doa atau merasa tidak dikabulnya doa, pasti itu adanya penghalang. Atau doa kita mungkin ditunda oleh Allah di akhirat, atau untuk menangkis keburukan takdir. Supaya ibu-ibu sekalian doanya dikabulkan Allah, tadi perhatikan adab-adab doa, kemudian rukun doa, dan waktu atau saat paling mustajabah, serta penghalang-penghalang doa kita tidak dikabulkan Allah. Dan yang terakhir, andaikan sampai hari ini doa kita yang penuh dengan keseriusan, keseruan, dan kekhusyuan belum dikabulkan oleh Allah karena pertimbangan tadi itu, Masya Allah. Kita harus melihat, memandang Allah Maha Raja di Raja, Maha Bijaksana, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Hayyul Qayyum, Maha Pengatur alam semesta ini. Yakin seyakin-yakinnya Allah mengabulkan dan tidak, atau belum mengabulkan, karena adanya suatu hikmah dan rahasia. Di antara sekian hikmah yang bisa kita ketahui adalah untuk menguji dalaman kita ini, hati, keimanan, ketakwaan kita, keseriusan kita di dalam berdoa dan beribadah. Allah ingin mengetahui betul-betul Anda ini doa dengan serius tidak, dengan penuh berharap tidak, penuh cemas enggak, merendahkan diri kepada Allah tidak. Atau kalau hati kita itu penuh dengan ketulusan, keikhlasan, kekhusyuan, bisa terusir itu was-was setan. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita makin husnudzon kepada karunia Allah dan wajib bersyukur, ya Allah, alhamdulillah. Ternyata saya berdoa baru 15 tahun Engkau kabulkan. Ternyata rahasianya ini. Nah, ini sehingga ibu-ibu jadi tetap istiqomah di dalam berdoa. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.